Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Destian, NPM 21040013, ya, yang mana di sini saya akan menjelaskan materi tentang bencana alam, yang mana merupakan mata kuliah dari mitigasi bencana berbasis komunitas. Oke, langsung saja kepada materinya. Di materi bencana alam ini terdapat beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu vulkanisme, banjir dan tanah longsor. Yang mana vulkanisme ini membahas pengertian dan faktor gempa bumi, jenis gempa bumi, hubungan gempa bumi dengan tsunami dan letusan gunung api. Oke, kita bahas yang pertama yaitu vulkanisme. Yang mana pengertian gempa bumi. Gempa bumi ialah berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktivasi gunung api atau runtuhan bebatuan. Yang selanjutnya, gempa bumi merupakan peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba, dan juga gempa bumi umumnya terjadi secara mendadak dan belum ada metode untuk pendugaan secara akurat. Yang mana dari gempa bumi ini terdapat faktor penyebab gempa bumi. Yang mana pertama, proses tektonik akibat pergerakan kulit atau lempeng bumi. Yang kedua yaitu aktivitas sesar di permukaan bumi. Yang ketiga, pergerakan geomorfologi secara lokal seperti terjadinya runtuhan tanah. Yang keempat, ada aktivitas gunung api. Dan yang faktor penyebab gempa bumi yang kelima yaitu ledakan nuklir. Dari beberapa faktor penyebab utama tersebut, timbulnya banyak korban akibat bencana gempa, ialah karena kurangnya pengetahuan masyarakat sekitar tentang bencana dan kurangnya kesiapan masyarakat dalam mengantisipasi bencana tersebut. Selanjutnya yaitu jenis gempa bumi, yang mana terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik itu disebabkan oleh naiknya fluida gunung api atau bisa disebut gas, uap, dan magma dari bawah menuju ke permukaan kawah, mengakibatkan retakan yang menimbulkan getaran di sekitar rekahan dan merambat ke segala arah. Yang mana gempa bumi vulkanik ini berkekuatan kecil dan sifatnya lokal. Yang kedua ada jenisnya yaitu gempa bumi runtuhan. Gempa ini disebabkan oleh runtuhan batuan di daerah kapur karena adanya stalagit yang jatuh di dalam gua yang dibentuk oleh proses pelarutan. Dan juga gempa bumi runtuhan ini juga berkekuatan kecil dan bersifat lokal. Dan yang ketiga yaitu gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik ini disebabkan oleh aktivitas di zona batas antara lempeng dan patahan yang mana mengakibatkan getaran yang menyebarkan ke segala arah. Namun kekuatan gempa bumi tektonik ini berskala besar dan mencapai 9 skala. Selanjutnya ada hubungan gempa bumi dan tsunami dan juga letusan gunung api. Yang mana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api itu ialah tiga fenomena alam yang sering terjadi bersamaan atau memiliki hubungan satu sama lain, saling berkaitan. Ini ada beberapa penjelasan singkat mengenai ketiga fenomena tersebut, yaitu gempa bumi dapat terjadi di dasar laut sehingga menghasilkan getaran yang bisa dirasakan di permukaan bumi. Sedangkan tsunami ialah gelombang laut yang besar dan dapat merusak, yang disebabkan oleh gangguan seperti gempa bumi dari dasar laut, letusan gunung api yang berasal dari bawah laut, atau longsor juga berasal dari bawah laut. Setelah terjadinya gempa bumi dari dasar laut, tsunami bisa terbentuk dan merambat ke arah pantai dan kecepatannya pun juga tinggi. Sedangkan letusan gunung api, letusan yang kuat dapat melepaskan abu vulkanik, gas, dan material lain ke atmosfer.
Dan dalam beberapa kasus, letusan bisa menyebabkan terjadinya gempa bumi. Itu ialah hubungan antara gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Selanjutnya yaitu banjir. Banjir ialah meluapnya aliran sungai akibat air melebihi kapasitas tampungan sungai, sehingga meluap dan mengenangi dataran atau daerah yang lebih rendah di sekitarnya. Namun banjir sebenarnya merupakan fenomena kejadian alam hal biasa yang sering terjadi dan dihadapi hampir di seluruh negara-negara di dunia, salah satunya Indonesia. Adapun jenis-jenis banjir yaitu banjir bandang, banjir sungai, dan banjir pantai. Di banjir ini juga ada faktor penyebabnya. Yang mana yang pertama yaitu pengaruh aktivitas manusia, seperti pemanfaatan dataran banjir yang digunakan untuk permukiman dan industri. Yang kedua, penggundulan hutan dan yang kemudian mengurangi resapan pada tanah dan meningkatkan larian tanah permukaan. Dan yang ketiga yaitu permukiman di dataran banjir dan pembangunan di daerah dataran banjir dengan mengubah saluran-saluran air yang tidak direncanakan dengan baik. Dan yang terakhir faktor penyebab banjir dari pengaruh aktivitas manusia itu yaitu membuang sampah sembarangan. Banyak manusia yang masih membuang sampah ke sungai dan dapat menyumbat saluran-saluran air, terutama di kawasan perumahan. Faktor yang kedua yaitu kondisi alam yang bersifat tetap atau statis, yang mana seperti kondisi geografi yang berada pada daerah yang sering terkena badai atau siklon. Yang kedua yaitu kondisi topografi yang cekung, yang mana merupakan dataran banjir. Yang ketiga yaitu kondisi alur sungai seperti kemiringan dasar sungai yang datar berkelok-kelok. Yang faktor yang ketiga yaitu peristiwa alam yang bersifat dinamis. Yang pertama curah hujan yang tinggi. Yang kedua terjadinya pembendungan atau arus balik yang sering terjadi pada muara sungai atau pertemuan sungai besar. Yang ketiga yaitu penurunan muka tanah atau amblasan. Dan yang terakhir dari peristiwa alam yang bersifat dinamis itu pendangkalan dasar sungai karena sedimentasi yang cukup tinggi. Nah, mengurangi risikonya dalam upaya mengurangi risiko banjir ada 3 cara yang dilakukan pemerintah. Yang pertama yaitu kegiatan fisik, struktur, dan yang kedua kegiatan non-struktur, dan yang ketiga kombinasi kegiatan antara struktur dan non-struktur. Dan selanjutnya materi ketiga tentang bencana alam yaitu tanah longsor. Yang mana tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang banyak menelan korban jiwa. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah suatu konsekuensi fenomena dinamis alam untuk mencapai kondisi baru akibat gangguan keseimbangan lereng yang terjadi, baik secara alamiah maupun akibat ulah manusia. Dan juga tanah longsor akan terjadi pada suatu lereng jika ada keadaan ketidakseimbangan yang menyebabkan terjadinya suatu proses mekanis mengakibatkan sebagian dari lereng tersebut bergerak mengikuti gaya gravitasi. Dan selanjutnya setelah terjadinya tanah longsor, lereng akan seimbang atau stabil kembali. Dan yang terakhir, tanah longsor dapat menimbulkan kerusakan yang cukup besar. Itu ialah materi bencana alam. Ada vulkanisme, ada banjir, dan ada tanah longsor. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan pada materi tentang bencana alam kali ini. Saya akhiri, kurang lebih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.